Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Laqad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih wa taraka ummatahu ala bayda'a naqiyya layluha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Ikhwatiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan tentang praktek fikih muqaddimah salat. Insyaallah kita tuntaskan nanti. Sekarang kita akan murajaah tentang gerakan dan bacaan-bacaannya, ya. Baik, coba Mas Soleh, mana Mas Soleh? Mana beliau? Ya, satu orang, siapa maju? Siapa? Fadal, Masya Allah. Siapa nama itu? Fadlu? Fadnul, Masya Allah. Sekarang coba praktekkan, hadap sana ya. Gerakan ruku. Allahu Akbar. Ruku. Dari itu ya Allahu Akbar. Baik. Berarti ini agak sedikit naik sedikit. Nah. Ya, ini terbuka ya jamaah sekalian. Tangan kita genggamannya ke lutut itu terbuka. Dan ketika beliau ruku, ketika kita ruku, apa yang dibaca? Salah satu dari doa ini. Ini udah pas rukunya. Lihat, boleh tempat sujud, yang afdalnya tempat sujud. Walaupun tidak ada hadis secara khusus menjelaskan. Itu bangkit, ya. Bangkit, silakan. Ketika ruku, apa yang kita baca? Riwayat yang pertama dari hadis riwayat Muslim, kita boleh baca Subhana Rabbiyal Azimi 3 kali. Wajibnya sekali, afdalnya 3. Kenapa kita perlu tahu ini? Kadang kita dapati imam sekaligus mantan pembalap. Lagi waktu salat tarawih gitu kan. Kita dapati nggak sempat kita selesai baca 3, tapi wajibnya 1. Riwayat yang pertama Subhana Rabbiyal Azimi. Itu saja. Yang kedua, kita juga boleh baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Ada tambahan wa bihamdihi. Itu ya. Itu riwayat Al-Imam Ahmad dan ini sanadnya juga sahih, disahihkan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud. Syekh Muhammad Fuad Al-Baqi juga salah seorang ahlul hadis mensahihkan hadis ini. Jadi jangan kita juga menyalahkan ketika ada orang yang baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi 3 kali. Ada lagi riwayat yang lain, perlu juga antum baca ini sesekali misalnya. Apa itu? Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Ini bacaan ruku juga. Ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subuhun Quddus. Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Ya. Berapa kali? Boleh sekali. Ya. Sebagian juga mengatakan boleh diulangi 3 kali. Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Ini juga bacaan ruku, bacaan sujud. Ya. Kembali kepada kaidah tadi, ini khilafun tanawwu', perbedaan yang menunjukkan keanekaragaman. Kadang Nabi baca yang ini, kadang Nabi baca yang ini, kadang Nabi baca yang ini. Enggak macam kita dari awal balik sampai sekarang Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Kalau ada yang baca lain, oh sesat itu. Jangan begitu ya. Jadi Nabi kadang baca ini, kadang sama seperti doa iftitah tadi kan. Jangan antum anggap Allahumma ba'id baini wa baina itu punya ormas tertentu. Oh kalau dia baca ini berarti dia A. Kalau dia baca yang ini berarti dia B.
Enggak, itu semua dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita dalam fikih ini sedikit lebih dewasa, bahwa memang jangan terburu-buru menyalahkan orang lain. Bisa jadi ada yang belum kita ketahui. Nah, kadang juga Nabi membaca di dalam ruku itu apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Ya, kita baca. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Nah, ini bacaan ruku. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Ya, boleh sekali, boleh juga 3 kali. Ya, taib. Kemudian ikhwafiddin azani Allah wa iyyakum, i'tidal. Nah, tadi beliau sudah i'tidal dari ruku. Allah sami Allahu liman hamidah. Ya. Dan harus tumakninah. Tumakninah itu artinya tenang. Jadi rukuknya Allahu Akbar, betul-betul sudah paslah duduk dia di posisinya ini. Jangan terburu-buru salatnya. Ya, seperti itu. Kemudian yang membaca Sami Allahu liman hamidah itu hanya imam. Ya. Yang membaca Sami Allahu liman hamidah itu hanya imam. Kita sebagai makmum, kita boleh membaca apa? Allahumma rabbana lakal hamdu. Itu satu versi. Boleh juga kita baca rabbana walakal hamdu. Ada wawunya. Pertama Allahumma rabbana lakal hamdu boleh. Rabbana walakal hamdu atau rabbana lakal hamdu. Tambahan lagi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Seperti yang biasa. Intinya kita sebagai makmum jangan perlu lagi kita bilang Sami Allahu liman hamidah lagi. Itu hanya imam saja yang baca. Paham tum? Kita hanya baca Allahumma rabbana lakal hamdu atau rabbana walakal hamdu. Sampai situ boleh. Atau mau tambah sampai mil as-samawati wa mil al-ardi juga boleh. Taib. Itu ya. Dan tangan kita sama posisinya. Coba bang dari antum rukuk. Bangkit Sami Allahu liman hamidah. Iya. Kadang-kadang kita dapati orang bangkit i'tidalnya itu begini. Dari ruku kan, Sami Allahu liman hamidah. Doa. Baik memang kan, tapi kok suka-suka dia aja gitu. Gitu kan? Ada yang begini. Ini nggak tahu kita dari mana dasarnya. Dia menengadahkan tangan begini. Sami Allahu liman. Nengok ke atas lagi. Dan biasanya ini yang senior-senior. Usia 50 tahun ke atas gitu kan. Jadi senior umurnya. Jadi wallahu alam itu enggak ada dasarnya jamaah sekalian. Tetap takbir intiqal tuh. Boleh sejajar bahu, boleh sejajar telinga. Udah. Tetap. Sami Allahu liman hamidah. Ya, itu bacaannya doa yang telah kita sampaikan tadi. Baik. Berikutnya juga ketika i'tidal disyariatkan untuk mengangkat tangan. Ya, tadi mengangkat tangan. Boleh sejajar ini, boleh sejajar telinga. Ya. Posisi tangan ketika i'tidal. Ada hadis yang menyebutkan annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fis salati kabbara. Ya, Wa'il bin Hujr pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya saat mulai salat sembari bertakbiratul ihram. Kemudian Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam pakaiannya
seraya meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, itu bersedekap ya. Kemudian beliau ketika akan rukuk mengeluarkan tangannya dari pakaian ya, lalu mengangkatnya seraya bertakbir kemudian rukuk. Kemudian ketika beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, mengangkat tangannya saat sujud dan beliau sujud di antara kedua telapak tangannya. Jadi posisi tangan kita itulah tadi ada dua pendapat. Boleh lurus, boleh juga bersedekap. Ya, jadi jangan saling menyalahkan. Dan jangan juga menganggap ini yang paling bagus, yang lain tak bagus. Ya, dua-duanya itu pernah dicontohkan dan dipraktikkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita jadi makmum, apa bacaan kita ketika i'tidal? Boleh Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Itu udah 4 tipe berarti. Rabbana walakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Jadi ada yang pakai wa, ada yang pakai Allahumma. Kembali, ini mana aja boleh. Yang kelima, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'du. Ini yang sering kita baca ya Pak. Taib. Itu. Makanya ada pilihan, kadang-kadang kita nggak sempat baca ini semuanya. Minimal sekali. Artinya kalau sekali aja antum nggak sempat baca, imamnya udah bergerak takbir intiqal, jangan lagi bermakmum di belakang imam pembalap seperti itu. Berarti nggak sah salat kita. Tumakninah menurut ulama 4 mazhab wajib. Mayoritas ulama berpendapat wajib. Karena ada sahabat itu yang waktu itu dia belum mengerti, dia salat, dia mengucapkan salam sama Nabi. Apa kata Nabi? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi. Pulang kamu sana, ulangi salatmu karena engkau belum salat. Selesai dia salat, mengucapkan salam lagi sama Nabi. Belum dijawab sama Nabi. Kata Rasul, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Sana, ulangi salatmu karena engkau belum salat. Sampai 3 kali berulang-ulang dia bilang, ya Rasulullah, wallahi ma uhsinu ghaira hadza fa'allimni. Ya Rasul, demi Allah saya nggak tahu lagi sholat bagaimana yang lebih baik dari ini, ajari aku. Apa intinya kata Nabi? Kalau sholat tumakninah lah, tenang. Ini sering kita dapati ketika sholat tarawih, Pak. Ya kalau di sini enggak ya, kalau di tempat kita, di daerah kita itu sering, bahkan masuk rekor muri ya kan, 23 rakaat cuma 7 menit. Masya Allah. Yang belum terjadi di zaman imam 4 madhab nih ya kan. Bayangkan 23 rakaat 7 menit, Al-Fatihahnya 1 napas. Masya Allah. Ini kan berarti nggak tumakninah lagi kalau begitu kan. Ya udah, carilah imam yang memang kita bisa tumakninah, minimal setipis-tipisnya iman. Antum selesai baca 1 kali. Subhana Allahumma Rabbana walakal hamdu. Masih kita bilang Allahumma Rabbana, Allahu Akbar, kata nggak beres imam. Terlalu cepat. Ya. Dan ini sering kita temui yang demikian. Baik, sekarang kita masuk kepada bacaan sujud ya. Silakan antum sujud Allahu Akbar. Iya, berarti mendahulukan tangan dulu, tidak apa-apa. Jaraknya kurang ke depan. Ya, jangan terlalu juga ya. Baik. Jadi seperti ini. Tangan, jari jemari dirapatkan ketika sujud. Sejajar telinga boleh. Daun telinga, ya. Nah, kakinya dirapatkan, sahih. Dah, ya. Silakan duduk. Ketika sujud, apa yang kita baca, jamaah sekalian? Di sini doanya diantaranya Subhana Rabbiyal A'la, boleh. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, boleh. Sama seperti doa ketika ruku', Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh, juga boleh. Ada lagi Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu versi juga, versi lain juga. Boleh, ya.
Jadi sesekali nggak ada salahnya kita baca doa yang lain, supaya jangan sholat kita itu serba otomatis saja. Karena udah sering waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar. Otomatis tuh baca Al-Kautsar, otomatis baca qul ya ayyuhal kafir, qul huwallahu ahad. Kenapa baca ini? Oh, saya cinta surat Al-Ikhlas, Ustaz. Bukan karena itu pendek, ya kan? Karena apa? Karena otomatis baca itu. Coba baca surah yang lain. Ya, sekali baca yang jarang. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Enggak mesti panjang, tapi supaya kita jangan bacanya itu otomatis sehingga kurang jadi kekhusyukannya. Sadar nggak Pak kayak gitu, Pak? Seringnya kita sholat sunnah begitu ya. Otomatis bacaannya yang pendek-pendek semua. Maka sesekali lebih khusyuk, lebih konsen, baca surah yang lain coba. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Salat ba'diyah kan enggak terganggu waktunya kan? Baca Iqra supaya kita sambil murojaah. Ya. Baca wadduha wal laili idza saja, enggak terlalu panjang. Baik. Jadi sesekali bacaan ruku, bacaan sujud juga coba variatif, bervariasi kita bacanya. Subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Atau ada lagi yang lebih panjang. Ya, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanal khaliqin. Mirip seperti sujud sajadah. Ya. Itu diantara doa-doanya. Ada juga doa ketika sujud, misalnya imamnya terlalu lama sujudnya, boleh kita membaca doa. Misalnya Allahumma ighfirli dzambi ya kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrah. Ya. Allahumma ighfirli ma asrartu wa ma a'lantu, dan doa-doa yang lain. Itu doa ketika sujud. Coba praktekkan lagi sujudnya. Silakan. Sujud. Di antara kesalahan sujud apabila misalnya sikunya kandas. Kadang gini orang. Gini ya. Tidak sahih kalau seperti ini. Dan laki-laki perempuan sama ya. Dari awal kita sampaikan tadi, posisi laki-laki dan perempuan, gerakan-gerakan sholatnya itu sama. Ini yang tidak benar. Atau kakinya terbuka begini. Ini juga tidak benar. Kemudian bangkit antum. Silakan duduk. Nah, begini posisi ini boleh. Oh ya. Ini membelakangi kiblat nih. Baik, begini ini boleh pada satu keadaan atau tanpa uzur pun antum sesekali begini, itu boleh. Apa namanya itu? Iqa. Ya. Jadi duduk posisi yang seperti ini. Yang dilarang itu jamaah sekalian, yang diidentikan dengan seperti kalbun, yang dilarang seperti ini misalnya, itu nggak boleh. Ini lurus atau ini terbuka gini. Begini. Atau ini berdiri. Tapi yang kandas itu ininya ya, pantatnya. Menyengaja seperti itu tanpa ada uzur itu enggak boleh. Baik, duduk biasa, tasyahud. Jadi ketika ini posisi duduk di antara dua sujud. Ada duduk istirahat. Baik, kita katakanlah ini rakaat kedua ya, berarti tasyahud awal. Ya, tasyahud awal. Antum hadap sana? Boleh hadap sana? Nah, duduk tasyahud awal. Ikhwafiddin azani Allah wa iyyakum. Tangan kita posisinya di atas paha ya. Seperti ini di sini. Boleh juga di lutut seperti ini. Tangannya. Baik.
Masalah menggerak-gerakkan atau menggerakkan jari disebutkan oleh para ulama dalam masalah ini aja lebih dari 70-an khilaf. Banyak memang kalau masalah fikih ini luar biasa. Jadi ada yang berpendapat dari awal udah kita kasih isyarat. Mulai at-tahiyatul udah kita gerakkan seperti ini. Sekali aja. Tidak digerak-gerakkan begini. Ini pendapat yang pertama ya. Sekali aja. Mulai dari at-tahiyatul udah digerakkan. Begini jarinya. Ya, seperti ini. Ada lagi yang berpendapat menggerakkannya itu ketika asyhadu alla ilaha illallah, gerakkan. Ini juga tidak bisa disalahkan. Ini ijtihad sebagian ulama. Ya. Ada lagi dalam riwayat Bukhari dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuharriqu usbu'ahu fit tasyahhud. Nabi menggerak-gerakkan jarinya ketika tasyahud. Jadi digerakkan seperti ini. Jadi ini jamaah sekalian supaya kita mengetahui posisinya demikian. Boleh antum gerakkan sekali dari awal. Boleh ketika asyhadu alla ilaha illallah sampai akhir, dan boleh juga digerakkan dari awal, digerakkan berulang-ulang. Ya. Ya, jadi seperti itu. Silakan mana yang mau diambil pendapatnya juga tidak masalah. Di antara bacaannya at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Ada lagi yang sering kita baca misalnya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ada dua versi kan? Jadi satu tasyahudnya yang biasa kita baca itu tasyahudnya Ibnu Abbas, versi dari Ibnu Abbas hadisnya. Adapun yang seperti ini at-tahiyatul lillah was salawatu wat thayyibat, itu hadisnya versi dari Ibnu Mas'ud. Dua-duanya benar kan? Iya benar. Nah, bisa at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat atau at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Antum biasanya versi yang mana nih? Yang paling masyhur ya. Nah, enggak masalah. Berarti itu apa? Itu hadisnya dari Ibnu Abbas. Beliau yang langsung mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan ada yang berpendapat tidak disunnahkan membaca sholawat ketika tasyahud awal. Tidak ada bacaan tambahan setelah membaca doa tasyahud awal. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama demikian. Sampai apa? Sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ada ulama yang berpendapat pakai salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Ada yang membatasi sampai asyhadu alla syahadat saja. Itu tahiyat awal. Kalau tahiyat yang akhir barulah kita baca Allahumma sholli ala Muhammad ya wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mana fil alamina Ustaz? Mana fil alaminanya? Ternyata setelah diteliti riwayat yang menjelaskan penambahan fil alamina innaka Hamidum Majid itu riwayatnya dhaif. Jadi langsung aja innaka Hamidum Majid. Inilah perlunya kita belajar, Pak. Ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, ya. Ada yang hal-hal yang perlu kita, oh iya ternyata ada riwayat yang lain, begitu ya. Jadi yang paling kuat, tidak ada penambahan fil alaminanya. Nah, ada juga yang berpendapat begini, tasyahud awal dan tasyahud akhir
semuanya sampai innaka hamidum majid. Mau begitu ambil pendapatnya, ini lebih condong kepada kitab sifat salat Nabi yang ditulis sama Syekh Al-Albani demikian. Tahiyat awal, tahiyat akhir, semuanya sampai innaka hamidum majid. Tapi wallahu alam, kalau ana lebih condong kepada sesuai dengan kitab buku yang ditulis sama Ustaz Dr. Piranda, kita batasi tahiyat awal udah sampai apa aja, asyhadu alla ilaha illallah, tahiyat akhir sampai innaka hamidum majid, tanpa menyalahkan pendapat yang pertama. Ya, karena kadang-kadang di tahiyat awal ini nggak sempat kita baca sampai akhir. Imamnya sudah bangkit. 6. Ya, jadi seperti itu. Makanya kita belajar ini supaya kita paham. Oh, yang mengatakan ini rujukannya. Yang mengatakan ini ternyata ada juga. Gitu ya. Taib. Oh, ternyata ini hadisnya dhaif. Nah, ini perlu kita murojaah. Ya. Baik, ketika antum tasyahud, coba gerakannya ya, tasyahud awal seperti ini atau inilah rakaat ya, tasyahud awal, pandangan kita afdolnya ke tempat ke jari kita ini. Paham ya? Perempuan juga demikian, pandangannya kemana? Ke telunjuknya ini. Ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Lihat ini. Kalau mau digerak-gerakkan juga silakan, tidak apa-apa. Ya. Nah. Kemudian selesai ini kita katakan ini sujud tahiyat akhir. Berarti sampai innaka hamidum majid. Setelah itu ada doanya, Pak. Apa doanya, siapa yang ingat? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Terus wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baca ini yang 4 ini. Itu di tahiyat akhir. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan sesudah mati. Ya, karena di dalam hidup ini kita juga ada ujian-ujiannya. Apalagi setelah mati kita ada ujiannya. Di antaranya pertanyaan, man rabbuka, man nabiyuka, wa madinuka, itu di antara ujian-ujian di alam barzakh. Dan kita juga berlindung kepada Allah dari fitnah al-masih dajjal. Itu di tahiyat akhir. Oke. Ketika misalnya ini sholat isya rakaat keempat. Ya. Kalau kita kan di Indonesia kan rata-rata condongnya bermadzhab Syafi'i. Maka duduk tasyahudnya tasyahud akhir. Seperti ini. Berdiri ininya. Ya. Tapi Ustaz, saya lihat kalau di sini rata-rata orang duduk tasyahud awal gitu. Kenapa? Salah satu alasannya mungkin sebagian mereka nggak sanggup duduk tasyahud akhir. Kalau memang uzur demikian, maka la ba'sa bihi. Atau tempatnya yang terlalu seperti Mekah, Madinah, itu kan sempit ya Pak ya. Jadi kalau duduk tasyahud akhir itu kan makan tempat banyak. Dan sebagian juga berpendapat duduk tasyahud itu modelnya boleh tasyahud awal semuanya. Ada yang berpendapat demikian. Tapi Allahu alam, kalau saya lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan kalau itu gerakan terakhir sholat, maka kita duduk tasyahud akhir. Sekalipun sholat subuh. Karena itu gerakan terakhir, kita silakan duduk tasyahud akhir. Jadi nggak apa-apa, berbeda, nggak masalah. Yang penting ada ijtihad para ulama tentang itu. Sekalipun teman kita duduknya tasyahud awal, nggak apa-apa, kita juga nggak nyalahkan, gitu kan? Silahkan, nggak apa-apa. Tapi apa dalil sebagian yang mengikut mazhab Syafi'i? Karena itu gerakan terakhir sholat, maka tasyahud akhir. Ya. Tetapi kalau penulis kitab ini, Ustaz Piranda lebih berpendapat kalau 2 rakaat salatnya duduk tasyahud awal.
Tidak apa-apa, karena itu tasyahud awal. Hanya satu tasyahudnya, maka tasyahud awal. Intinya ini ijtihad para ulama. Ya, karena kadang-kadang gara-gara duduk yang begituan di kampung kita dianggap, ini udah aliran sesat ini. Duduknya nggak duduk tasyahud akhir katanya kan, duduk tasyahud awal, ini udah lain ajaran dia nih katanya. Nah, jadi kadang-kadang ya ada orang-orang yang nggak terbiasa dengan perbedaan. Ada seorang menggerakkan jarinya, oh batal itu, gerak lebih dari 3 kali katanya. Batal katanya salatnya. Itu juga tidak sahih. Nah, intinya jamaah sekalian, itu ijtihad para ulama. Silakan antum mau ambil pendapat yang mana yang sesuai. Bahkan kalau dalam kitab Al-Masail yang ditulis sama Ustadz kita, Ustadz Abdul Hakim Amir Abdad, beliau malah berpendapat boleh dijamak. Sesekali begini, sesekali begitu. Boleh. Artinya, sholat subuh misalnya. Kadang-kadang antum duduk tahiyat awal, kadang-kadang duduk tahiyat akhir. Mafi muskilah. Ya. Nah, jadi, begitulah kalau kita dalam membahas masalah fikih. Baik, antum ada ke sana. Sekarang salam. Ya. Nah, coba dari innaka hamidum majid, coba salam. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam pertama wajib. Salam kedua itu mubah. Artinya nggak diperdengarkan pun tidak apa-apa, tapi yang pertama wajib. Assalamualaikum warahmatullahi tambah wabarakatuh juga boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi nggak perlu membuka ini jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi, terbuka surga. Assalamualaikum warahmatullahi, terbuka juga neraka. Masuk mana dia ini gitu? Ini nggak ada kaitannya ya. Jadi nggak perlu ini dibuka, ditutup. Tetap seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Juga ketika sholat jenazah. Sudah setelah takbir keempat, Allahu Akbar. Kata imam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Turunkan. Nggak perlu, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, juga enggak. Salam, turunkan. Atau assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Paham ya? Jadi ini tidak perlu ada dibuka seperti tangannya. Dan bacaannya juga tidak ada. Ya, dulu diajarkan Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Enggak ada dalilnya ternyata, enggak ada hadisnya. Cukup salam. Pintu salat, pembuka salat itu takbir dan penutupnya adalah salam. Sudah. Selesai itu, selesai rangkaian salat, tinggal zikir masing-masing. Doa sesuai permintaan masing-masing, ya, berzikir sendiri-sendiri. Kemudian doa juga minta kepada Allah sendiri-sendiri, selesai pembahasannya. Ya, karena dikatakan wa tahliluha at-taslim. Ya. Bisa membaca assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, ya. Itulah membaca doa. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Cukup. Selesai itu sudah. Nah, ya. Kemudian, ikhwatiddin azani Allah wa iyyakum, kita harus senantiasa memperbaiki salat kita. Dalam artian, coba pahami makna-makna zikir dan doa yang kita baca di rangkaian salat itu. Ketika kita baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maha suci Allah, ya, zat yang maha agung dan segala pujian kepada kita, resapi makna itu. Baca Fatihah, setidaknya secara umum kita tahu artinya. Ya, ini sangat penting. Baik, syukran, sudah. Jazakumullah khairan. Nah, jadi ini rangkaiannya, ya, sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dari takbir sampai dengan salam. Nah,
Kemudian juga tadi kita sebutkan bahwa kita tidak boleh mencampur bacaan sholat kita dengan bacaan-bacaan yang bukan bagian darinya. Inna hadhis shalah la tasihhu fihi syai'un min kalamin nas. Salat ini tidak sah kalau kita campur dengan ucapan-ucapan manusia. Ya. Nah, itulah tadi, kecuali memang rangkaian salat imam salah kita suruh baca, kita bilang subhanallah. Subhanallah. Itu memang anjurannya ada seperti itu ya. Tapi kalau dia ngomong walaupun bahasa Arab itu enggak boleh. Jadi pernah Salmanul Farisi, beliau kan dari Persia kan, jarang bersama Nabi bermakmum di kota Madinah. Persia itu sekarang di mana, Pak? Daerah Iran ya. Dia mencari agama, pindah dari satu agama ke agama yang lain, hingga akhirnya mantap di dalam agama Islam. Suatu ketika Salman sholat bersama Nabi. Ada sahabat yang bersin. Jadi Salman Al-Farisi radhiyallahu an husnuzan aja, pasti dia bilang alhamdulillah ini gitu. Lalu dia bilang keras-keras, yarhamukallah, lagi sholat nih. Paromani as-sahabatu bi absarihim, kata beliau. Maka para sahabat sebagiannya melirikkan pandangannya kepada aku. Selesai sholat dipanggil sama Nabi. Sini, maju ke depan Salman. Nah, karena Nabi dapat kabar dari malaikat Jibril bahwa Salman yang melakukan itu. Lalu kata Nabi, inna hadhihi shalah la tasihhu fihi syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini tidak sah kalau kalian campur dengan bahasa-bahasa manusia, tambahan-tambahan yang bukan bacaan dari salat. Ya, satu lagi ana lupa. Ketika antum masuk ke jamaah, ke shaf. Baik. Imam sedang mulai mau ruku nih. Nah, fadhal antum maju sini. Nah, berdua, tiga, nah, dua, coba maju. Satu orang lagi. Siapa? Fadhal. Siapa yang mau? Antum jadi imam. Contoh, ini makmum. Nah, sini, maju ke depan lagi, lebih ke depan. Jadi makmum, coba antum ruku. Allahu Akbar, ruku. Nah, ruku. Ini datang masbuk beliau, dia masuk ke shaf. Coba masuk. Takbir. Allahu Akbar. Ruku. Ini masih dapat. Karena mungkin imamnya agak lama. Dan sunnahnya ketika kita ruku, agak dilamakan lah. Ruku yang pertama, atau yang kedua, yang ketiga begitu. Baca 3 agak lama. Ya, jangan pula karena dendam dia ini, supaya masbuk yang lainnya kan. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Gitu kan. Jangan. Agak dilamakan sedikit. Tenanglah. Tenang. Tumakninah. Baik. Datang beliau tadi dapat. Sekarang keadaannya ketika antum mau masuk, langsung ini bangkit. Baca sami Allah. Baru mau ruku dia. Ini nggak dapat. 1 rakaat. Kata Nabi, man adraka raka'ata faqad adraka shalah. Siapa yang mendapati ruku, berarti dia mendapati 1 rakaat. Ruku bersama imam. Tapi begitu anu ruku, coba. Allahu Akbar. Baru sami Allah liman hamidah, coba. Ya. Ana baru takbir. Takbir ini wajib jamaah sekalian. Takbiratul ihram wajib. Ya, jangan antum enggak takbir. Kalau misalnya buru-buru langsung ini Allahu Akbar. Ada dapat kita begitu? Ada orang begitu? Allahu Akbar. Pendapat yang paling sahih, salatnya enggak sah. Karena tidak dimulai dengan takbiratul ihram. Wajib takbiratul ihram. Takbir intiqalnya tidak wajib. Artinya bisa aja ana masuk ketika masbuk antum rukuk, ya kan? Allahu Akbar, ana langsung gini. Ya, rukuk. Boleh. Yang afdalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuman jarang kita dapat kayak gitu kan kalau posisinya rukuk kan? Biasanya jadi misalnya ketika imam sudah rukuk, antum dapat posisi rukuknya, ya, maka dapat 1 rakaat. Cuman yang paling hati-hati disebutkan ya oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, begitu juga Al-Imam Ahmad, itu minimalnya kita sempat baca 1 bacaan.
Subhana rabbiyal azim. Ya, ini yang paling hati-hati. Tapi kalaupun kita dapat baru gini saya, baru begini, belum sempat baca nih, imam udah sami Allahu liman hamidah, itu masih dapat. Tapi remis lah dia, tipis. Ya, udah hampir sekamat gitu kan. Nah, tapi kalau masih ini, mau begini saya kan, udah sami Allahu liman hamidah, nggak dapat. Berarti nggak dapat 1 rakaat dia. Yang salah itu pernah terjadi. Nah itu seperti yang dibilang rumah saya. Ada salah seorang sahabat namanya Sulaik Al-Ghatfani. Sulaik namanya ya. Salaka isim tasghir jadi Sulaik. Jadi di pintu Masjid Nabawi ini masih didapatinya imam sedang rukuk. Di sini dia takbir. Allahu Akbar. Sami Allahu rukuk dia. Sami Allahu liman hamidah baru jalan dia. Jalannya begitu dari pintu Masjid Nabawi. Jadi selesai sholat dipanggil sama Nabi. Kata Nabi apa? Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu, tapi jangan ulangi. Jadi nggak boleh. Jangan pula ketika di pintu kita udah takbir, Allahu Akbar, rukuk di pintu. Sami Allahu liman hamidah baru jalan ke saf. Nggak boleh, berarti nggak dapat 1 rakaat. Jadi dia masuk saf dulu gabung, baru dia rukuk. Ini sering kejadian. Dan sering keadaannya itu tipis sekali. Intinya antum sudah sempat seperti ini. Walaupun antum belum sempat baca. Tapi yang lebih hati-hati, sempat baca minimal sekali subhana rabbiyal azimi. Ya, itu paling amannya itu udah demikian. Ya, silahkan. Fadhal. Itu yang ana ingatkan. Karena dikatakan siapa yang mendapati 1 rukuk, maka dia mendapati 1 rakaat. Tapi seminimalnya kita mendapati pahala jamaah ketika tahiyat akhir mereka, kita sholat mengikuti imam, itu sudah dapat pahala jamaah. Walaupun nggak dapat 1 rakaat kan? Antum datang nih, masbuk. Mereka sudah tahiyat akhir. Udah langsung aja, tapi tetap kita itu takbiratul ihram. Ini nggak ada khilaf ya. Ini wajib tetap. Dalam keadaan apapun jamaah. Allahu Akbar. Baik, langsung mereka duduk tahiyat akhir, langsung duduk. Nah, ya. Jadi seperti itu. Atau yang perlu diingatkan lagi, kita lagi sholat sunnah nih, jamaah sekalian, kita lagi sholat sunnah. Belum selesai, udah qomat. Kan sering juga kejadian tuh. Ada 2 cara disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, sedang 2 rakaat kedua, Allahu Akbar, kata apa yang iqamat kan. Udah langsung batalkan sholat, jalan. Jangan lagi lanjutkan. Ya. Atau kata Syekh Shalih Al-Fauzan, begitu juga dalam fatwa Syekh Al-Utsaimin, kita boleh langsung salam di situ. Lagi berdiri nih, qomat, udah mau rakaat pertama atau kedua, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Tapi kalau posisi antum sudah duduk, sujud, selesaikan sholat. Rakaat kedua nih saya, lalu sujud. Allahu Akbar, qomat gitu kan? Apakah dibatalkan? Tidak, selesaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesaikan sholat sunnah kita. Ya, jadi seperti itu. Ini kondisi-kondisi yang tentunya bakalan kita hadapi sehari-hari. Makanya perlu kita untuk murojaah. Ya, jadi itu mungkin materi bahasan kita pada kesempatan ini. Ada sudah beberapa pertanyaan yang masuk ini dari akhwat juga. Nah, silahkan. Kalau ada yang ingin disampaikan, tafadhol. Silahkan Pak. Sejajar bahu atau teling? Bahu. Tapi ada kebanyakan ada yang dari jempolnya di kaki telinga. Itu ada pendapat. Maksudnya jempolnya ini sejajar telinga? Dimasukkan? Ditempelkan?
Wallahu alam, dikatakan dalam hadis itu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kabbara rafa'a hadwa mankibaihi aw nahwa udhunaihi. Itu aja yang disebutkan dalam hadis. Nabi ketika takbir mengangkat tangannya sejajar dengan bahu atau setara telinga. Nggak perlu jempolnya ini harus masuk ke lubang telinga. Ya, gitu ya. Itu wallahu alam tidak ada dasarnya. Cuman maksud mereka mungkin salah dalam memahami hadisnya. Sejajar telinga. Atau mungkin kita yang salah memahami mereka juga gitu ya. Pokoknya sejajar telinga. Tangannya lebih sedikit tidak apa-apa. Ya. Atau sejajar bahu. Yang seperti itu boleh. Tidak mesti juga seperti lurus, boleh juga agak mereng seperti tidak apa-apa. Ya. Begini. Boleh. Ya. Nah, jadi Allahu Akbar seperti itu. Ini atau ini. Ya. Jadi itu diperbolehkan. Tapi kalau mengharuskan jempol tangannya ini harus dekat dengan lubang telinganya, wallahu alam itu tidak ada ketentuan dalam hadis, tidak ada demikian. Nah, silakan. Silakan Abu Rumaisa. Jadi ada orang ruku itu nggak sampai ruku, jadi masih dapat rokan seperti ini nggak sampai ruku. Nah, ada bagi yang berpendapat seperti itu, apakah dia kalau misalkan nambah rokaatnya itu akan lebih sholat? Dia berpendapat bahwa kalau apa? Kalau nggak dapat masih berdiri gini nggak sampai ruku itu dia nggak dapat rokaat nggak dapat satu dua. Jadi harus berdiri. Kalau ruku dia nggak dapat. Pernah ada yang berpendapat seperti itu? Kajian di masjid di sini orang Saudi bilangnya harus begini gitu. Wallahu alam ya. Tapi kalau yang kita baca referensinya dalam hadis itu, man adraka raq'ata faqad adraka shalah, pendapat jumhur mengatakan batasannya adalah ruku. Ya, batasannya adalah ruku. Selama kita mendapati ruku, maka kita mendapati satu rakaat. Kalau yang berdiri itu mungkin saja ada ulama berpendapat seperti, tapi ana secara pribadi belum mendapatkan referensinya. Ya, kebanyakannya mengatakan posisi akhirnya kita mendapati satu rakaat adalah posisi ruku. Ya. Nah, tapi tetap dia dikatakan masbuk walaupun dia dapat satu rakaat. Kategori masbuk itu selama tidak takbiratul ihram bersama imam, dia tetap namanya masbuk. Ya, walaupun dia nggak nambah sholatnya kan, rakaatnya tetap dapat semua, tapi selama dia tidak takbiratul ihram bersama imam, sudah dalam kategori masbuk. Artinya masbuk itu ketinggalan, didahului, itu dia. Ya, nah, wallahu alam. Ya, jadi perlu nanti kita murojaah lagi. Ada tidak yang mengatakan demikian? Karena kita juga sudah pernah bahas Sahih Fikih Sunnah bersama jamaah waktu di Indonesia. Wallahu alam, tidak ada yang berpendapat demikian. Ya, harus mendapati jamaah dalam keadaan berdiri baru satu rakaat. Tidak, itu posisinya ruku. Dapat ruku, dapat satu rakaat. Ya, walaupun kita belum selesai baca Fatihah. Contoh nih, ana baru masuk ke shaf, Allahu Akbar, baru baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahu Akbar, kata jamaah, ruku, kata imam. Belum selesai Fatihah, udah ikut aja. Jangan kita ngebut Ar-Rahman Maliki Yaumiddin, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ya kan? Ghairil, enggak perlu. Udah kembali kepada hadis, bacaan imam, bacaan makmum. Walaupun rakaat sirriyah, itu ya. Jadi tidak perlu kita selesaikan bacaan Fatihah kita, ikut imam saja. Ini tidak, kadang sampai imam sampai sami Allahu liman hamidah dia masih berdiri karena mau menyelesaikan bacaan Fatihah, itu juga tidak benar. Baik. Ya, silakan, ada yang lain. Fadhal. Ya. Saya mau tanya Ustaz. Ini kejadian saya alami di Ustaz. Biasanya kalau sholat di masjid telat itu dapat imam lagi rukunya dilamain, saya agak lari Ustaz. Nah, Dari pintu saya lari gitu. Nah, ini gimana hukumnya? Baik. Yang pertama, lalu
setelah tahiyat itu biasanya kita kan bacanya Inna Hamidum Majid, habis itu kita ada yang muqallibal qulub, itu ada yang seperti itu. Sabit qalbi itu adakah riwayatnya? Lalu kalau di Masjidil Haram itu Rabbana walakal hamd, lalu ada yang hamdan katsiran. Itu sahih. Iya, yang ketiga itu juga sahih. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu juga bagian dari bacaan ketika i'tidal. Ya. Terus yang kedua, apa tadi? Yang kedua, antum? Bacaan doa itu juga boleh. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika atau ala ta'atik, boleh. Sebagian lagi berpendapat ada doa-doa yang lain yang boleh kita baca selama itu bahagian dari ada hadisnya atau ada dalam Al-Qur'an, misalnya doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Misalnya imam ini lama dia salamnya gitu kan. Kita baca doa-doa, maka sebahagian besar ulama seperti juga dalam fatwa Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr dalam fikih doa itu diperbolehkan. Ya. Selama itu ada dalil dari Al-Qur'an maupun hadis. Adapun doa berbahasa Indonesia di tahiyat akhir atau di sujud terakhir, ada ulama yang membolehkan, tetapi di dalam hati jangan antum lafazkan. Antum mau doa nih bahasa Indonesia, dalam hati aja itu lebih selamat. Jangan dilafazkan. Ya. Wallahu alam. Ya. Ada juga ini di antara fatwa Syekh Abdul Hasan Ali Jadullah, salah seorang dokter dari Mesir yang sekarang tinggal di Pekanbaru. Ketika dia datang ke tempat kita, ana waktu itu sebagai penterjemahnya, ini pernah dia sampaikan dia adalah ahlul hadis. Ya. Boleh seorang berdoa berbahasa Indonesia, tapi kalau dalam sholat sebaiknya dalam hati saja. Jangan dilafazkan. Ini lebih hati-hati. Tapi kalau mau di luar sholat, silakan antum berdoa dengan bahasa masing-masing. Allah memahami itu. Ya. Terus yang pertama tadi, iya, itu menyelisih sunnah. Karena ada hadis yang sahih mengatakan, idza uqimatis shalah fa'alaikumus sakinata wal waqar. Kalau sudah ditegakkan iqamat mau sholat, kalian harus tenang. Ya, santai, jangan terburu-buru. Begitu. Cuman sedikit agak kita cepatkan. Kita nggak lari, cuman jalannya agak cepat sedikit. Ini para ulama mengatakan enggak apa-apa. Tapi jangan lari pula. Ya, jangan lari. Jadi jalan cepat lah, jalan cepat. Ya, wallahu alam, sebatas itu tidak apa-apa. Tapi yang afdolnya tetap alaikumus sakinah. Tenang. Ya, seperti biasa aja, jangan juga terlalu lambat. Karena dia tengok imam ini baca sabbi isma rabbikal a'la, lama ini rukuknya gitu. Dia pun nyantai aja. Nah, kira-kira udah mau akhir baru dia masuk, itu nggak boleh juga. Ya, biasa seperti jalan kita biasa. Baik, ada yang lain? Mana nih? Padahal yang depan dulu. Pertama, saya pernah ditegur terkait takbir pada saat lafaz takbir. Lafaz Allah-nya itu banyak kan. Allahu Akbar. Saya pernah ditegur bilang cukup Allahu Akbar itu aja. Itu bagaimana tanggapannya? Iya. Kemudian yang kedua, ketika kita i'tidal sami Allah liman hamidah, ini ceritanya di sholat terakhir kan biasanya ada misal contohnya kayak witir atau nanti kan kita akan kunut. Iya. Nah itu langsung doa kunut kan, ataukah kita berdoa sebelum baru kita doa kunut? Nah, baik. Ya, ketika kita witir ya, sami Allahu liman hamidah, kita membaca i'tidal dulu, doa i'tidal. Ya, tapi kalau imam cukup dia baca sami Allahu liman hamidah saja. Kalau imam enggak perlu lagi dia baca Rabbana lakal hamdu. Antum posisi sebagai imam. Langsung baca doa kunut. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Ya, wa tawallana fiman tal, dan seterusnya. Kalau kita makmum, kita tetap baca Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ya, baru kita mengaminkan doa kunutnya imam. Kemudian mengenai Allahu Akbar juga ya yang tengah-tengah saja, tidak terlalu panjang dan tidak juga terlalu cepat.
Karena kan kalau dari kaidah tajwidnya itu hanya 2 harokat saja. Allahu Akbar. Yang penting terdengar sama makmum. Ya, jadi pertengahan saja, tidak berlebihan dan tidak juga terlalu cepat. Ada kadang kan afdolnya itu Pak, kita bergerak setelah selesai takbirnya imam. Bagaimana? Kita contohkan lagi nih. Silakan maju bertiga. Imam takbir intiqal, antum baru bergerak. Supaya jangan mendahului imam. Baik. Ya, antum jadi imam di sini depan. Coba takbir untuk ruku. Allahu Akbar. Bar selesai dia baru antum ruku. Baru Allahu Akbar. Ini yang paling bagus sebenarnya. Ya. Baru sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Dah baru gerak. Ya, cuman kadang ada orang yang suka dipaskannya mulai dari bawah sampai atas harus pas. Gerakan sama Allahu Akbarnya, ritmenya harus sesuai. Gini maksudnya kan. Jadi ini sholat di kampung-kampung ini biasanya, kan? Nah, jadi dia dari bangkit dia harus sesuaikan nih sama gerakannya dengan Allahu Akbarnya. Mau apa nih? Sami Allahu liman, mau ruku, mau sujud, Allahu Akbar. Barnya itu suka jidatnya sampai sini baru bar. Ada yang begitu. Itu juga enggak terlalu santai, sedang aja. Artinya selesai Allahu Akbar baru antum sujud, tidak mengapa. Baru dari bangkit kadang Allahu Akbar. Nah, ini terlalu panjang nih, berlebihan. Jadi nggak apa-apa, selesai dulu. Ya kan? Allahu Akbar. Kan belum sujud anak kan? Tapi barnya udah selesai. Itu tidak apa-apa. Kadang-kadang berlebihan loh Pak. Kita dapati begitu. Barnya itu suka ininya kandas sama itu baru bar. Terakhir nanti kita terlambat. Maka yang lebih afdol, imam selesai dulu takbir intiqal. Selesai imam takbir intiqal, baru kita bergerak. Supaya kita nggak mendahului imam. Contohkan sekali lagi, antum sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan sujud. Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Supaya kita nggak mendahului imam. Bangkit. Allahu Akbar. Baru ya. Atau tidak selesai pun barnya, yang penting jangan kita sampai mendului imam. Ya. Kan ada hadis yang mengatakan amma yakhaful ladzi rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Tidak takutkah orang yang mendahului imam, duluan dia gerakannya dari imam, Allah gantikan kepalanya menjadi kepala keledai. Ya, itu akhirat gitu ya. Bukan berarti udah dulu Ustaz, enggak jadi keledai kok. Di akhirat, bukan di sini. Ya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Silakan. Ini banyak nih. Sebentar, Ana baca dulu yang dari akhwat nih ya. Kalau perempuan sebaiknya saat mendekap di dalam jilbab atau khimarnya atau tidak mengapa di luar jilbabnya. Punggung tangan apakah termasuk aurat? Pendapat yang paling kuat, punggung tangan ini tidaklah aurat. Tapi sebaiknya wanita itu ketika sholat sedekapnya adalah di dalam hijabnya. Itu yang lebih baik. Ya. Itu yang lebih baik. Tapi sekalipun dia keluarkan, sebagian kecil orang mengatakan tidak mengapa. Tapi yang paling afdal, sedekapnya dia itu adalah dibalut dengan jilbab, di dalam jilbabnya. Itu ya. Ini bertanya Ustadz, duduk iqa yang dibolehkan ketika kaki seperti jinjit atau duduk yang bertumpu pada tumit. Tapi jamaah yang lain duduk yang kaki dilipat atau iftirash. Apakah ini diperbolehkan? Karena jadi seperti tinggi sendiri. Jawabannya boleh. Sekiranya misalnya si bapak atau si ibu mau melakukan itu, menyelisihi jamaah yang lain atau imamnya, tidak apa-apa. Ya, misalnya dia ada uzur atau sesekali ingin menjalankan sunnah Nabi, walaupun berbeda dengan imamnya, tidak apa-apa.
Ya, ya seperti gambar yang dikirim. Ini duduk ika yang dibenarkan. Ya. Kemudian ada lagi bertanya, Ustaz, apa hukumnya? Izin bertanya di luar tentang sholat. Apakah hukum orang yang bukan muslim memegang atau menyentuh mushaf Al-Quran? Apakah ada khilafiyah ulama untuk hal ini? Hukumnya, hukum asalnya itu tidak boleh. Kita berangkat dari kisah ketika Umar hendak menyentuh lembaran atau suhuf Al-Quran yang ada di rumah adiknya, adik perempuannya bernama Fatimah bintul Khattab. Umar mau menyentuhnya, kata Fatimah, tidak boleh, silahkan engkau mandi dulu. Ya, silahkan engkau mandi, baru engkau boleh menyentuhnya. Ya, akhirnya Umar mandi dan dia mengambil lembaran itu, baru dia baca. Ternyata itu adalah surah Toha. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Toha apa tafsirannya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bimuradih. Allah lah yang mengetahui artinya. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an membuat engkau menyimpang. Akhirnya dari situ Umar mendapatkan hidayah. Nah, dari kisah ini para ulama mengambil pendapat bahwa kalau ada orang non-muslim mau menyentuh mushaf, diperbolehkan asal dia mandi terlebih dahulu, mandi besar, dan dengan niat kebaikan, dengan niat yang baik. Misalnya untuk mempelajari agama Islam, mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah, maka boleh saja. Tapi kalau untuk tujuan melecehkan, untuk main-main saja, sebaiknya tidak boleh. Jangan kita kasih. Tapi kalau dia tujuannya untuk mempelajarinya atau untuk membuat sebuah perbandingan misalnya, suruh dia mandi terlebih dahulu, mandi besar, dan boleh dia menyentuh mushaf, gitu ya. Adapun ayat yang mengatakan la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuh mushaf ini kecuali orang-orang yang benar, kecuali yang benar-benar suci. Ini pertanyaan baru atau yang lama? Coba lihat. Itu maksudnya kata dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran, itu maksudnya adalah Al-Quran dari Lauhul Mahfuz tidaklah menyentuhnya kecuali yang benar-benar suci, yaitu malaikat Jibril. Ya, hanya malaikat Jibril yang dibolehkan mengambilnya, baru disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ada pertanyaan dari akhwat. Izin bertanya Ustaz, saat menjadi makmum masbuk, saat imam duduk tasyahud akhir, maka makmum masbuk ini ikut duduk sesuai imam ataukah duduk tasyahud awal? Jazakumullahu khairan. Ya. Wallahu alam. Ya. Ini juga khilaf di kalangan para ulama. Kita datang di duduk tasyahud akhir imam, ya kan? Kita masbuk nih, ini rakaat pertama bagi kita. Kita ikut imam atau kita duduk tasyahud awal? Begitu ya. Pertama, ada yang berpendapat kita mengikut imam. Bagaimana posisi duduknya imam? Dia duduk tasyahud akhir, kita duduk tasyahud akhir. Dalilnya apa? Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikutin. Kalau posisinya duduk tahiyat akhir, kita duduk tahiyat akhir. Walaupun itu rakaat pertama sama kita kan Pak? Satu lagi berpendapat, tidak, kita mengikuti sesuai dengan keadaan kita. Mafatakum dalam hadis yang sahih dikatakan ma adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Apa yang kalian dapati silahkan kerjakan, apa yang luput dari kalian nanti sempurnakan. Ya. Jadi wallahu alam, dua-duanya ada ijtihad para ulama. Mau dia duduk pertama boleh, mau duduk tahiyat akhir seperti imam juga diperbolehkan. Ya. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Tapi kalau saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan kita duduk sesuai dengan jumlah rakaat kita. Kalau itu rakaat pertama, duduk tahiyat awal saja sudah. Ya, dan itu tidak mengapa. Baik. Ini ada lagi.
Ustaz, saya berencana umrah di tanggal 19 sampai 21 Oktober. Udah lewat nih, belum ya? Dan seharusnya haid saya dimulai tanggal 10 Oktober. Qadarullah ternyata ini terlambat sekali dan baru mulai pada hari ini. Hari ini tanggal berapa, Pak? Hah? 17. Artinya beliau ini mungkin dalam keadaan haid. Untuk ihram, saya paham jika dibolehkan dalam kondisi haid. Namun untuk tawaf, sa'i, dan tahallulnya apakah setelah suci baru saya boleh kerjakan? Atau saya boleh sa'i dan tahallul kemudian tawaf jika sudah bersih? Untuk definisi suci saat tawaf, apakah harus sudah betul-betul suci? Atau diperbolehkan walaupun belum suci selama dilaksanakan dengan mandi besar sebelumnya? Karena saya mengkhawatirkan di hari kelima masih belum selesai. Berarti kemungkinan besar beliau ini ketika mau tawaf belum suci, begitu ya. Ini pernah yang Nabi katakan kepada Aisyah ketika hendak melaksanakan haji, kata Nabi, if'ali ma yaf'alul hajju ghaira an tatufi bil bait. Kerjakanlah amalan-amalan jamaah haji. Ketika itu kan Aisyah haid, begitu ya, kecuali tawaf. Jadi wanita yang haid haram baginya salat, haram baginya berpuasa, haram baginya juga untuk tawaf. Jadi dalam kasus jamaah kita yang bertanya ini, dia harus benar-benar suci, seperti yang dibahas kemarin di kajian Ummahat dari Jum. Ada dua syarat yang udah kita sampaikan. Pertama al-qaswatul baida, ada sudah tandanya, ada dua ciri yang menentukan wanita itu suci dari haid. Dia harus hakul yakin. Dan kalau dia sudah yakin, biasanya haid dia adalah 5 hari dan suci setelah itu, begitu kan? Silahkan dia tawaf. Tapi kalau belum, maka udah dia kerjakan saja ihramnya, kemudian dia boleh sa'i, kemudian dia boleh tahallul. Kalaupun nggak sempat tawaf, maka itu adalah uzur syar'i yang Allah tetapkan bagi kaum wanita dari kalangan anak Adam, dan dia tidak dicela dan tidak berdosa gara-gara itu. Ya, insya Allah silahkan dia memperbanyak ibadah yang lain, perbanyak doa ya di sekitar Masjidil Haram, pelataran haram. Silahkan banyak doa, banyak zikir, membaca Al-Quran tidak terlarang bagi wanita yang haid. Ya, yang penting jangan tawaf. Baik, wallahu a'lam. Artinya masih terbuka bagi saudari kita itu untuk beribadah yang lain. Zikir pagi petang, baca Al-Quran, berdoa kepada Allah, silakan. Yang penting jangan tawaf, jangan sholat, selama dia belum suci. Baik, ada lagi yang lain? Silakan. Ya, silakan yang belakang dulu. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, banyak dapati di kampung-kampung kita Indonesia, imam itu lebih miring daripada imam. Lebih miring? Ibadahnya. Biasanya lebih miring daripada itu. Iya. Tetap sah atau enggak. Yang kedua adalah di sini kita dapati ketika dudukan syahud yang biasanya kita tepukan yang kiri, ini banyak yang kanan seperti itu. Apakah seperti itu? Tepukannya. Nah, untuk yang kedua, sebenarnya untuk tepukan itu ada juga ulama yang nggak setuju dengan itu. Itu ya. Jadi ini hanya ijtihad saja. Ya, tepuk yang mana? Karena ini adalah kebaikan, maka kita afdolnya mendahulukan yang kanan. Sesuai dengan hadis Nabi, yu'jibuhut tayammunu, Nabi menyukai mendahulukan hal-hal yang kanan pada perkara yang positif. Dalam pakai sandal, sisiran, itu Nabi mendahulukan yang kanan. Nah, memberi isyarat kepada imam ini juga perbuatan yang positif kan, yang baik. Dahulukan yang kanan. Maka mungkin ijtihad dari sisi ini, maka sebagian ulama mengatakan yang ditepuk itu adalah kanan. Sekalipun mungkin kiri, ya enggak apa-apa. Tapi ini kan kebaikan. Maka dahulukan yang kanan, antum dapat bonus pahala. Taib. Nah, fenomena kita dapati sebagian di masyarakat kita di Indonesia, imamnya itu agak miring sholatnya. Karena mungkin perbedaan tentang, oh ini kiblatnya udah ke Afrika, gitu kan. Bukan lagi ke Asia, begitu kan. Wallahu a'lam, kita yang di Indo hanya dikatakan apa? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kita hanya menuju arah saja.
Nggak mesti harus pas. Tapi kalau sudah ada fatwa, biasanya dari mana? Dari Depak ya Pak. Kan ada itu petunjuk arah kiblat dari Depak. Kalau sudah ada ketentuan dari mereka, udah kita siqah kepada ulama-ulama kita yang di sana. Dan biasanya itu masjid-masjid yang dibangun udah lama, masjid lama, itu biasanya kiblatnya agak semena-mena gitu. Kalau sudah ada ketentuan dari Depak, oh ini agak ke kanan sedikit atau agak ke kiri sedikit, udah kita sami'na wa ata'na saja. Ya. Cuman itu tadi, masyarakat kita kadang-kadang bandel. Pernah ada teman kita gitu kan, dia udah mengikuti apa yang dikatakan sama orang-orang dari MUI atau Depak itu. Kiblatnya agak miring sedikit. Jadi dia jadi imam, dia miring. Dia bilang, kalau saya mengikuti fatwa MUI setempat, kiblat kita ini agak miring sedikit. Apa kata jamaah? Asal jangan kau aja yang miring gitu. Mereka nggak mau ikut. Karena dia bilang, kamu belum lahir, kiblat kita udah begini gitu. Ini payah yang taklid begini, Pak. Ya. Jadi kita percayakan kepada ulama yang ada di MUI, yang ada di Depak. Kalau sudah mereka ukur, kita siqah, kita percaya aja sama mereka. Tapi itu tadi masalahnya, tidak semua mau ngikut pada ketentuan itu. Kalau ngikut, insya Allah aman. Ini kadang imamnya aja atau 1-2 orang aja. Akhirnya kejadian 2 kali sholat jadinya. Ini kiblatnya lurus, ini yang miring. Nah, jadi ini fitnah jadinya ya. Jadi antum coba konsultasi. Siapa yang fas'alu ahla dzikir. Tanya orang-orang yang berilmu di sana. Ada sudah fatwa dari Kemenak atau dari MUI tentang arah kiblat itu? Ya. Kalau sudah ada sertifikat, misalnya kan ada sertifikat tuh. Sertifikat kiblat untuk masjid-masjid yang baru atau yang diukur ulang. Kita ikuti saja fatwa mereka. Artinya kalau itu khilaf, kita tidak berdosa, yang berdosa itu mereka. Nah, paham ya? Jadi gitu, jangan ribut lah. Dan kalaupun ya beda-beda sedikit, itu dimaafkan karena kita jauh dari Masjidil Haram. Yang salah tuh kalau sudah depan kita Ka'bah, antum harus miring gini. Nah itu baru berdosa, haram. Bahkan ketika kita salat menghadap Ka'bah, Pak, pandangan kita ke Ka'bah, bukan ke tempat sujud. Lihat Ka'bah. Jarang-jarang kita salat melihat Ka'bah langsung. Nah, ada yang lain? Betul. Sebelah sini tadi ada ya? Ini dulu. Jadi saya selama di sini saat sholat ya di kampus kan ada musola. Nah, saat sholat berjamaah saya makmum, kadang kan imamnya berganti-ganti ya. Saya sudah pernah 2 kali sholat maghrib. Nah, imamnya itu sholatnya 2 rakaat aja. Jadi makmumnya semua kayak masbuk gitu kan, nambah 1 lagi. Nah, saya mau tanya sama hukumnya gimana ya sholat saya? Karena setahu saya kan maghrib nggak bisa disingkat loh, jadi 2. Terus yang kedua, apa yang harus saya lakukan kalau misalnya kayak saya ketemu seperti itu? Baik, yang pertama, kemungkinan besar imam antum itu dia musafir. Kemungkinan besar dia musafir, berarti dia sedang mengqashar sholat isya'nya mungkin. Kemungkinan, ya. Kemungkinannya seperti itu. Karena nggak ada sholat maghrib yang diqashar jadi 1 rakaat setengah atau 2 rakaat. Yang bisa diqashar itu apa aja? Isya kan? Nah, zuhur, asar jadi 2 rakaat. Subuh pun jangan antum qashar jadi 1 rakaat. Nggak bisa. Baik. Berarti kemungkinan besar dia itu sholat isya'nya diqashar. Mungkin dia musafir, dia tadi sudah maghrib, kemudian dia sholat isya. Ya, kalau kita dapati seperti itu, ya sudah, ketika dia salam kita naik 1 rakaat lagi, sempurnakan. Jadi pernah juga ada seorang syekh kita dari Saudi waktu itu datang ke kampus kita dan dia mau ngajarkan. Dia bilang, saya musafir, ini kami sholat isya. Dia bilang, saya musafir, saya akan qashar 2 rakaat, tapi saya jadi imam supaya kalian tahu. Nanti saya salam. Rakaat ketiga dan keempat kalian kan mukim katanya. Sempurnakan masing-masing, jangan lagi buat jamaah baru. Jadi masing-masing sempurnakan rakaat 3 dan 4. Karena kita mukim nih sebagai makmum.
Sesekali boleh kita ajarkan begini supaya orang tahu. Tapi yang afdolnya imam itu adalah jamaah mukim. Itu yang paling afdol. Ya, mungkin antum dapati itu imamnya mungkin sedang jamak qashar. Nah, apakah sholat kita sah? Sah. Ya, berbeda niat makmum dan imam, niat sholatnya jamaahnya tetap sah. Ya, dan dia makmum mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Jadi tinggal sempurnakan aja rakaat ketiga masing-masing sendiri-sendiri. Karena udah dapat pahala jamaah nih semua. Baik, ada yang lain? Fadhal. Silakan. Gimana? Iya. Apakah ini ada? Itu mungkin orang-orang yang sudah senior umurnya. Iya. Jadi tidak ada ketentuan, tidak ada hadis yang demikian. Cuman orang-orang yang zawatu uzrin, orang-orang yang punya uzur, yang memang mungkin lututnya tidak bisa bengkok lagi, atau mungkin dia punya penyakit tertentu, dia hanya bisa seperti itu, jamaah sekalian. Ya, jadi bolehkah? Boleh. Apa dalilnya? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi ada orang-orang yang walaupun usianya belum lanjut, tapi mungkin dia pernah cedera, lututnya tidak bisa berlipat atau bagaimana gitu ya. Dia posisinya begitu, boleh enggak? Boleh. Karena dia punya uzur. Bukan menyengaja ya. Karena udah tinggi makomnya, jadi sujudnya duduknya begini, enggak boleh. Nah, tidak boleh sengaja. Tapi kalau ada uzur, ya, dan banyak kita temui orang-orang yang seperti itu di sini. Dan ajibnya lagi apa? Mereka udah begitu tetap datang ke masjid. Walaupun sholat duduk. Ini yang jarang kita temui di Indonesia. Sakit sikit aja udah nggak datang ke masjid. Ini orang udah banyak uzurnya, tetap sholat berjamaah kan Pak? Sholat duduk, pakai kursi. Ini jarang kita temui di tempat kita kan? Bahkan kadang kita sholat, pulang dari sholat dia masih depan rumah. Kita yang malu jumpa dia. Ya kan? Dia nggak malu, santai aja. Padahal ada hadis mengatakan tidak sempurna pahala orang yang mendengar azan kecuali ia sholat di masjid. Ya, nah, dia santai aja. Kita yang malu nengok dia gitu. Nggak datang ke masjid, padahal tidak punya uzur. Ini musibah. Maka ya inilah yang harus kita tekankan. Jadi ada yang ditemui demikian itu karena punya uzur. Kalau menyengaja tidak boleh. Artinya nggak ada hadis yang khusus menjelaskan boleh begitu, nggak boleh, nggak ada. Tapi kalau punya uzur silahkan. Ada lagi? Ya silahkan. Ya silahkan, Fadhal. Iya. Mana cara membentuk saf di lantai 2 yang sebaiknya yang dianjurkan? Saf di lantai 2 kan contohnya sekarang ini kita bisa membentuk untuk 3 karena kosong. Apakah memilih dari kiri dulu atau dari tengah? Karena biasanya saf itu dibentuk dari tengah. Iya. Ketika kita di lantai 2 begitu ya. Di mana yang paling afdal? Ya paling dekat sama imam di situ. Kanannya imam, pertama yang paling kanan, yang kedua yang paling dekat. Di situ. Terus kalau misalnya di sisi kirinya itu saf pertamanya masih kosong, itu gimana? Di sisi kiri mana maksudnya nih? Yang ini, yang akhwat ini. Ya, contohnya di lantai 3. Apakah harus mengisi saf pertama di sebelah kiri dulu, baru saf kedua di Anak gimana? Nggak paham nanti. Ini saf pertama sudah penuh yang kanan, sayap kanan. Terus harusnya kita ke sana begitu kan? Tidak mesti. Boleh kita di sini penuhkan dulu yang kanan. Baru di sini pun kita banyak, di sana tidak ada juga tidak apa-apa. Karena ini kan kondisi-kondisi darurat yang seperti ini. Kecuali menyengaja. Gitu ya. Tayyib. Wallahu alam. Jadi dahulukan yang kanan. Gak mesti misalnya sini 10 orang baru harus ke sana 10 orang lagi. Enggak juga. Ya. Tayyib. Wallahu alam. Bentar ya, anak tanya, bacakan dulu yang ini kertas.
Izin bertanya Ustaz, perbedaan kondisi sujud sahwi antara sesudah salam dan yang sebelum salam. Dan sujud sahwi itu apakah ada duduk di antara dua sujud juga? Ini pertanyaan bagus. Ini tengah 5, nggak apa-apa, kita lanjut Pak. Sujud sahwi. Pertama, antum sujud sahwi sebelum salam. Ya. Nih, seperti ini. Kan tahiyat akhir nih. Baru ingat, ternyata tadi ada yang kelupaan. Sujud sahwi sebelum salam. Berarti kita sujud Allahu Akbar. Bacaannya tetap Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali. Atau Subhana Rabbiyal A'la 3 kali. Allahu Akbar. Duduk di antara sujud sekali. Bisa bacanya Rabbighfirli warhamni wajubur dan seterusnya. Atau Rabbighfirli saja 2 kali itu. Baru sujud lagi sekali lagi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali. Baru duduk. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini sujud sahwi sebelum salam. Kalau sujud sahwi setelah salam, artinya untuk sujud sahwi pun antum lupa sebagai imam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Diingatkan sama makmum. Tadi kita kelebihan rokaatnya. Gitu kan. Oh iya, belum sujud sahwi. Udah ambil posisi duduk. Sama seperti tadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bacaannya sama. Allahu Akbar sekali lagi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu sujud sahwi. Sama aja setelah salam atau sebelum salam. Ya. Baik. Jadi itu ya jamaah sekalian. Posisi sujud sahwi sebelum salam atau sebelum. Kecuali ketika diingatkan makmum ternyata kurang jumlah rakaatnya. Jangan dulu sujud sahwi, sempurnakan dulu 1 rakaat. Itu misalnya di rakaat ketiga sholat isya udah salam antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih 3 rakaat, imam. Udah sholat 1 rakaat, nanti sujud sahwinya sebelum salam. Tapi Ustaz, sujud sahwinya pun lupa. Berarti sujud sahwinya setelah salam. Nah, bila menjadi imam, manakah yang terbaik kita membaca basmalah dijaharkan atau sir ketika salat yang dijaharkan? Yang sering dibaca oleh Nabi, bismillah itu sir, pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sesekali antum salat dibacakan bismillahnya dengan kuat juga boleh. Ya, wallahu a'lam. Tapi yang paling sering Nabi bismillahnya itu dibaca sir, dibaca pelan. Nah, jika kita seorang wanita di Masjidil Haram sudah siap sholat dan tiba-tiba batal, namun tidak bisa keluar saf sholat karena penuh, bolehkah kita berwudu dengan air minum, membasuh anggota tubuh yang rukun saja, tidak berkumur karena sulit membuang air bekas kumur-kumurnya? Bagaimana Ustaz? Apakah boleh seperti itu atau yang tepat seperti apa? Kalau ditanya bolehnya, jawabannya boleh. Ya, jadi boleh seperti itu, tidak apa-apa. Faghsilu wujuhakum. Mulai dari wajah saja, ya, kemudian sampai akhir. Atau dia kumur-kumur juga tidak apa-apa. Ya, baik. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya, silakan. Silakan. Misalnya tuh kita dapat imam itu tiras yang jangan aja itu pantat di atas. Kalau biasanya kita kan pantat di atas kaki kiri, kita sering lihat imam itu pantat di atas kaki kanan. Bagaimana yang kaki kiri? Kita harus mengikuti yang sesuai sunnah Nabi. Kalau dia menyelisihi, gimana? Coba antum contohkan. Di mana yang biasa antum dapati gimana? Nah, sekarang kasusnya imamnya duduk seperti apa? Duduk tahiyat awal. Ya. Antum masbuk. Antum makmum. Apakah kita mengikuti imam gitu ya? Apakah wajib? Coba balik. Anda lihat kakinya gimana?
Ketutupan masih. Coba sini antum sini. Jangan gara-gara pertanyaan ini sesat kita semua nanti. Gimana biasanya? Misalnya imam gimana? Biasanya kalau kita dapati imam itu kan kalau jelas kan seperti ini. Ya. Sahih. Berapa ditemukan bahwa kirinya sebagai terbalik pula gitu ya, kebalik. Ya. Banyak sekali kita mendapati imam di sini seperti itu. Apakah sah atau enggak? Kemudian posisi kita seperti itu. Iya, sahih. Kita husnuzon saja jamaah sekalian, mungkin dia ada uzur. Kemungkinan. Karena kalau dia orang yang faham, dia nggak akan begitu duduknya. Ya, mungkin kakinya sakit, kita dapat uzur. Dan itu kalau dia punya uzur, tidak menyengaja, sholatnya sah. Ya, kita sebagai makmum sesuai dengan keyakinan antum. Condongnya bagaimana? Kalau antum condongnya tahiyat akhir, udah duduk tahiyat akhir, nggak apa-apa. Nggak mesti harus sama dengan imam. Ya, ya. Jadi antum mau tahiyat akhir, silakan. Misalnya sholat isya gitu kan, rakaat keempat, kita lebih condong kepada pendapat duduk tahiyat akhir, ya, duduk tahiyat akhir. Sementara dia duduk tahiyat awal, imamnya, nggak apa-apa kita menyelisihinya, karena ini sama-sama ada hujjahnya, sama-sama ada pendapatnya. Nah, jelas ya. Jadi nggak mesti harus, misalnya nih, imamnya begini, harus gini nggak kita semua? Boleh aja kita begini, karena ini sama-sama ada dalilnya. Ya kan? Imamnya menggerak-gerakkan tangan. Apa kita harus begini semua? Enggak juga, kita sekali aja boleh. Karena ini permasalahan tadi, khilaf yang menunjukkan itu semuanya dilakukan sama Nabi. Baik. Ada lagi yang lain? Silahkan, terakhir ini mungkin ya. Fadal. Masya Allah. Yang pertama, kalau misalkan imam salam pertama selesai, terus makmum salam sebelum salam kedua gitu. Iya. Boleh atau enggak? Terus yang kedua mengenai tadi yang sujud sahwi. Iya. Kita masuk gitu. Terus sujud sahwinya setelah salam. Nah, baiknya kita sujud sahwi atau berdiri? Iya. Misalnya karena kelupaan rakaat kan kita memang belum sempurna. Gitu. Iya. Terus yang ketiga nih, misalkan tempat kami itu harusnya kiblatnya itu miring, cuman karena keterbatasan tempat, jadi imamnya saja yang miring, tapi makmumnya tetap lurus gitu. Jadi karena keterbatasan tempat, misalnya kayak gini, tapi imamnya ikutin kiblat, tapi makmumnya agak lurus sedikit. Beda mazhab imam sama makmum ya. Nah itu gimana? Wallahu a'lam. Untuk yang ketiga ini harus ditanyakan sama ulama setempat. Gimana pendapat majelis ulama di sana, boleh nggak? Dan ana rasa sebaiknya kita mengikuti imam. Keterbatasan tidak apa-apa. Bagaimana mampunya saja, boleh sholat di luar. Ya, jadi jangan pula imamnya ke timur, makmumnya ke barat gitu. Imamnya ngadap ke arah kiblat, ya kan? Ka'bah, makmumnya kalau diukur rupanya ke arah mispalah, ya kan? Berarti bahaya itu kalau begitu. Atau keajiat pula dia arahnya gitu. Jadi kalau sudah ada fatwa MUI, Kemenak atau Depak setempat arah ke situ, udah kita ikuti saja. Semana mampunya segitu yang sholat. Ini luar biasa nih, kejadian baru nih. Imam sama makmum beda arah, beda haluan ya. Baik. Kemudian untuk sujud sahwi, kita masbuk. Bagaimana posisi kita? Posisi kita setelah imam salam, silahkan kita naik. Tidak, kita sempurnakan saja yang tinggal. Kita tidak usah ikut dulu sujudnya, karena itu bukan bagian dari keterlibatan kita mungkin di awal. Tapi kalau antum lupa di situ juga, ikut terlibat dalam lupanya imam tadi, maka silahkan sujud sahwi. Tapi wallahu alam, kalau di dalam fatwa para ulama, silahkan kita langsung naik. Kita sempurnakan aja sholat kita. Ya. Baru setelah itu kalau mau sujud sahwi boleh, kalau tidak juga tidak apa-apa. Kemudian untuk salam, tidak mengapa kita di salam pertama imam itu kan yang wajib, kita baru salam. Tapi yang paling afdal selesai dulu imamnya, salam dua-duanya baru kita salam.
Tapi posisi di mana kita bangkit ketika kita masbuk, selesai salam kedua. Salam kedua selesai baru kita naik menyempurnakan sholat yang ya kita tinggalkan tadi atau kita kurang jumlah rakaatnya. Ya. Intinya salam pertama, assalamualaikum warahmatullah, kita salam, boleh. Tapi yang paling abdul siapkan dulu imam. Ada dulu pendapat kalau kita dalam keadaan darurat mau BAB, boleh kita salam duluan dari imam. Wallahu a'lam, ini nggak ada hadisnya ya. Antum kebelet nih. Baca tahiyat duluan, salam duluan, bangkit, selesai. Enggak boleh. Nunggu imam. Tetap nunggu imam. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Terakhir dari tengah. Nanti terakhir dari kanan. Silakan Pak, enggak apa-apa. Gimana kalau kita dapati imam yang memakai kaos, sholatnya memakai baju kaos itu kan. Pas saat sujud itu baju kaosnya tersitam. Nah, ya, ya. Tersingkap lah auratnya gitu ya. Nampak sikit gitu ya. 6. Kan dilarang kita sholat menggunakan pakaian-pakaian yang ketat begitu ya. Sehingga apa dia terjiplak auratnya, itu kan terlarang ya. Jadi kalau kita mendapati imam yang seperti itu, maka kembali kepada kaidah awal, pama asabakum fasallu wa ma dikatakan dalam sebuah hadis itu, dia sholat bersama kalian, apa yang kalau dia benar maka kalian dapat pahala, dia dapat pahala. Kalau dia salah, maka dosanya itu dialah yang menanggungnya. Begitu ya. Tapi tetap pahala sholat kita berkurang. Ya, pahala sholat kita berkurang. Nah, apakah sholatnya sah? Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat mengatakan sholatnya tetap sah. Karena itu bukan kesalahan makmum. Tapi yang salah, yang berdosa itu imam. Dia yang menanggung, kalaupun misalnya sholat itu tidak sah, dosanya yang menanggung adalah imam. Sama dengan misalnya, imam itu dia tahu udah batal dia, udah buang angin, tapi dia lanjutkan sholat menjadi imam. Makmumnya tetap sah sholatnya. Tapi yang berdosa si imam. Ya, mana tahu ada kejadian seperti itu. Makanya menjadi imam ini berat tanggung jawabnya. Ya. Jadi kan yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau fa alaihim. Dia salat bersama kalian, kalau dia benar, dia dapat pahala, kalian dapat pahala. Kalau dia salah, dosanya sama dia. Imam itu. Tapi kalau udah tahulah imamnya seperti itu, Bapak ingatkanlah. Ya. Cuman kadang-kadang kan ini bukan imam tetap. Dia salat masbuk, imamnya yang begituan gitu, ketemu gitu kan. Yang masbuk apa namanya, urutan pertama, kedua, ketiga gitu kan ada. Ya udah, dia yang menanggung kesalahannya. Baik, wallahu a'lam. Jadi kalau kita si imam yang seperti ini tadi, dia kayaknya kalau datang senangnya jadi imam. Dia imam tetap atau enggak? Enggak imam tetap. Jadi kemarin kalau kita namanya di kerjaan kan siapa aja bisa jadi makanan. Iya. Jadi pada saat ini kan kita tahu kaosnya sama kayak kemarin gitu. Ini bakalan kelihatan gitu ya. Iya, boleh kita bermakmum di belakangnya. Enggak, daripada kita buat dua berjamaah dalam satu sesi, itu nggak boleh. Ya, atau tunggu aja dia selesai, nanti kita cari imam yang lebih baik. Bapak ingatkan. Bapak ingatkan, perlu diingatkan itu yang seperti itu. Karena kadang-kadang orang nggak sadar. Begitu ya. Dan kalaupun Bapak bermakmum di belakangnya, boleh. Walaupun nyari imam yang lebih baik itu tentunya lebih afdol. Semakin fasih dia, semakin tertutup auratnya, tentu lebih afdol. Wallahu a'lam. Ya, naktabi bihadza. Pas ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, betul. Mau tanya, Apa tuh? jadi misalnya sekarang kan peraturan umroh baru itu kan yang berislam aja yang boleh di pelataran. Iya, iya. Nah, kalau kita